Persoalannya banyak ya Pak, sudah disampaikan. Memang kita terasa sekali sebagai tulang punggung ekonomi, di sisi lain di lapangan masih ada ketimpangan UMKM di kota besar ataupun di usaha mikro di daerah-daerah yang sangat berbeda sekali. Nah sebenarnya titik yang paling krusial apa sih di ketimpangan ini? Soal modal atau soal pasar, pendampingan atau apa Pak Rizal? Ya, kalau kita tanya kepada pengusaha-pengusaha UMKM kita, pasti 3 persoalan itu selalu menjadi isu-isu mendasar yang dihadapi oleh masyarakat kita, UMKM kita. Nah, saya ingin mengatakan begini, dalam konteks hari ini, pembiayaan itu bisa kita lihat sebagai dampak, bukan penyebab. Oke. Dampak dari apa? Dampak dari sisi ekosistem usaha kita yang perlu terus diperkuat. Ya. Karena seringkali kita melihat dalam agenda-agenda program pemberdayaan UMKM itu dilakukan secara parsial. Ketika pembiayaan diletakkan secara parsial, tidak dilihat bagaimana kaitannya dengan akses terhadap pasar, bagaimana kaitannya dengan peningkatan kapasitas UMKM kita, bagaimana kaitannya mendorong UMKM kita terhubung ke dalam rantai pasok usaha besar atau bahkan program-program strategis nasional misalnya, pastilah urusan akses pembiayaan ini akan terus-menerus menjadi masalah yang dihadapi oleh UMKM kita. Nah, untuk itulah yang kita lakukan setahun terakhir dalam kerangka untuk merapihkan ekosistem ini. Tidak lagi dengan pendekatan parsial, tapi kita berdayakan UMKM kita dengan pendekatan yang komprehensif, terpadu di dalam satu ekosistem usaha. Apa saja itu? Paling tidak ada 5 hal. Apa saja? Yang pertama itu adalah legalisasi dan sertifikasi usaha. Ini penting sekali. Kalau kita abaikan faktor mendasar ini, maka ke depan akan sulit mendapatkan fasilitasi lain-lain dari UMKM kita. Maka kami mendorong tiap-tiap UMKM kita harus sudah mulai mendapatkan nomor induk berusaha. Ini paling dasar sekali. Yang kedua adalah tentunya setelah mendapatkan nomor induk berusaha, sertifikasi, legalisasi dan seterusnya, kita juga berkepentingan untuk melakukan pendampingan usaha. Ini penting untuk upgrade dia punya capacity. Ya. Yang ketiga, kaitannya dengan pemasaran dan digitalisasi. Ya. Kalau akses pasarnya dibuka, ada pasti pembeliannya, tentu ini akan jauh lebih mudah bagi lembaga-lembaga pembiayaan untuk bisa membiayai usahanya. Yang keempat, tentu yang terkait dengan bagaimana menghubungkannya kepada rantai pasok usaha besar atau usaha menengah, atau bahkan ke dalam program-program strategis nasional. Ambil contoh makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis ini kalau kita dorong dan hubungkan secara konsisten kepada UMKM kita, benefitnya besar sekali karena perlu diketahui 80% dari biaya atau anggaran yang digunakan untuk dapur-dapur MBG itu adalah untuk membeli produk-produk bahan baku dapur. Dalam hal ini adalah produk-produk pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan yang berasal dari pedesaan, yang dijual oleh pedagang-pedagang tradisional kita, yang sesungguhnya ini bisa menjadi kepastian pasar buat UMKM khususnya di sektor pangan. Nah, terakhir tentu adalah kaitannya dengan pembiayaan itu sendiri gitu. Nah, kelima ini saya kira tidak bisa lagi diletakkan secara parsial. Ini harus menjadi satu kesatuan dan inilah yang menjadi prioritas kami saat ini. Prioritasnya berarti masuk ke dalam 5 hal tadi. Itu ya. Sekarang kita coba perdalam lagi dengan akses KUR nih. Akses KUR dan juga pembiayaan secara formal. Ini seperti apa untuk bisa mencakup mungkin para pelaku usaha di mikro, mungkin daerah-daerah begitu ya untuk mencapai akses ini. Karena kan juga plafon KUR-nya sendiri juga katanya udah naik nih sebenarnya. Jadi kesempatan untuk mendapatkan kredit usaha rakyat pun juga semakin dekat bagi mereka yang mungkin tidak terlalu terfasilitasi dan agak jauh gitu ya dari posisi pusat. Jadi pertama saya ingin sampaikan dengan pendekatan terpadu tadi dan monitoring secara konsisten, saya kira ada perkembangan baik 1 tahun terakhir ini. Pertama saya ingin kabarkan bahwa untuk pertama kali dalam sejarah kredit usaha rakyat kita, penyaluran kredit usaha rakyat bisa lebih dari 60% masuk kepada sektor produksi. Ya, jadi kalau sebelumnya itu di bawah 60%, target tidak tercapai, atau bahkan lebih besar kepada sektor perdagangan, sekarang sudah masuk kepada sektor produksi. Kenapa ini penting kepada sektor produksi? Karena dengan masuk kepada sektor produksi berarti pembiayaan KUR itu bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih besar lagi. Itu berarti kredit usaha rakyat bisa memberikan benefit yang lebih besar lagi kepada UMKM kita. Itu poin penting yang pertama. Nah, yang kedua, kalau kita lihat dari
sisi kualitasnya, bahwa tahun 2026 ini kita mencapai target juga terkait dengan debitur baru. Jadi kami diberikan target oleh Komite Kebijakan Pembiayaan UMKM agar penyaluran kredit usaha rakyat tidak lagi diberikan atau jangan hanya diberikan kepada itu-itu aja. Ya, harus dimulai menjangkau UMKM kita yang belum pernah mendapatkan akses pembiayaan formal gitu ya, semacam kredit usaha rakyat. Dan alhamdulillah tahun ini kita sudah bisa mendapatkan mencapai lebih dari 2,5 juta debitur baru. Itu ya, tersebar sampai ke daerah wilayah 3T? Seluruh Indonesia. Termasuk 3T juga termasuk seluruh masuk Indonesia. sana. Okay. Jadi ini perkembangan yang cukup baik. Nah yang ketiga adalah bahwa tidak boleh juga hanya diberikan kepada mereka penerima sebelumnya, lalu tidak ada perkembangan apa-apa. Maka kami ditargetkan sekurang-kurangnya 1,1 juta itu harus debitur graduasi. Artinya mereka naik kelas tuh. Nah alhamdulillah di tahun 2026 angka ini pun tercapai. Lebih dari 1,3 juta UMKM kita bisa mendapatkan akses pembiayaan karena mereka graduasi, karena mereka graduate, naik kelas gitu. Nah dari ketiga indikator ini itu menunjukkan bahwa penyaluran kredit usaha rakyat kita itu tidak hanya mencapai target secara kuantitas, tapi secara kualitas itu juga menjelaskan bahwa UMKM kita secara manajemen semakin baik, secara produktivitas semakin meningkat. Nah ini modalitas kita yang saya kira perlu kita pertahankan dan tentu insya Allah di tahun 2026 ini kita akan tingkatkan. Dan di tahun 2026 tadi sebagaimana disampaikan target atau plafon dari kredit usaha rakyat dinaikkan. Kalau sebelumnya ada sekitar 280 triliun, tahun 2026 sudah diputuskan oleh Komite Kebijakan itu plafonnya di 320 triliun yang sudah dialokasikan untuk lembaga-lembaga pembiayaan itu sekitar 290 sekian triliun. Jadi angka ini cukup bagus dan menjadi potensi untuk bisa dimanfaatkan oleh UMKM kita bertumbuh.